Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari bab 1 dari mata kuliah statistika. Di sini ada bagian nomor 1, sebutkan ada berapa macam pengertian statistik dan jelaskan pengertian masing-masing. Oke, pengertian statistik. Perkataan statistik dalam bahasa Inggris dapat berarti statistik atau statistics. Dalam arti statistik, yang dimaksud adalah satu ukuran, sampel seperti rata-rata persentase dan sebagainya. Sedangkan statistik dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, menurut Freud dan Williams dalam bukunya Modern Business Statistic Member, pengertian statistik yang pertama sebagai kumpulan data berupa angka, misalkan statistik penduduk atau statistik perdagangan. Sedangkan dalam pengertian yang kedua, statistik adalah keseluruhan metode pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, statistik dalam pengertian kumpulan angka. Pengertian statistik sebagai kumpulan angka menurut Horace Secrets harus menunjukkan adanya sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, statistik adalah berkaitan dengan kumpulan data atau angka, bukan dalam arti data individu. Yang kedua, statistik selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Data statistik selalu dapat dianalisis sebagai akibat dari berbagai faktor, misalnya produksi padi dipengaruhi oleh faktor tanah, iklim, kesuburan, dan sebagainya. Selanjutnya, statistik hanya dipengaruhi pada data kuantitatif, sedangkan data kualitatif seperti kecantikan, kemakmuran, kecerdasan bukan merupakan data statistik, meskipun data kualitatif ini dapat diekspresikan secara kuantitatif. Selanjutnya, statistik harus dapat dipergunakan sebagai standar ukuran yang tepat. Suatu ukuran yang tepat dapat dicapai sesuai dengan tujuan di dalam pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data, hendaknya dihindari kemungkinan terjadinya faktor-faktor prasangka dari pencacah maupun kesalahan atau bias dari pencacah. Selanjutnya, statistik harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan hal-hal yang berkaitan data individu yang tidak menunjukkan adanya hubungan yang lain bukan merupakan statistik. Contoh, curah hujan 20 mm, 25 mm bukan merupakan statistik. Curah hujan bulan Agustus 2018 20 mm dan 25 mm pada tahun 2015 merupakan statistik. Statistik dalam pengertian sebagai metode. Statistik dalam pengertian sebagai metode diperlukan untuk menyusun data yang telah dikumpulkan. Pengertian statistik sebagai metode ini banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. A.L. Bowley Member definisi statistik sebagai the science of counting. Definisi lainnya menyebutkan sebagai the science of average. Kedua pengertian itu sangat terbatas pada suatu aspek dari statistik sebagai metode. Di dalam banyak hal kadang-kadang kita sulit untuk menghitung sehingga perlu diadakan perkiraan. Oleh sebab itu, Paddington Member definisi statistik sebagai the science of estimate and probabilities. Halo Pak Petrus dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rudolf Filius Alsangko Ginting, NIM 21120048 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan bab 1 nomor 2 ya, pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Jadi pertanyaannya itu yaitu jelaskan 4 kegiatan statistik berdasar pada definisi statistik sebagai model. Ini sebagai metode ya, ada typo. Dan saya akan menjelaskan 5 ya. 5 kegiatannya. Oke, jadi kita mulai ya. Yang pertama itu adalah
Teknik yang pertama itu adalah pengumpulan data atau collection of data. Jadi tekniknya ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah pengumpulan data secara keseluruhan, disebut metode sensus. Jadi pengumpulan data secara keseluruhan adalah pengumpulan data yang dilakukan terhadap seluruh proyek yang diteliti tanpa adanya yang dikecualikan. Dengan kata lain, seluruh data yang disebutkan dengan populasi atau population universal dikumpulkan. Oleh sebab itu, metode ini membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah pengumpulan data berdasarkan sampel, disebut metode sampel. Yang dimaksud dengan pengumpulan data dengan metode sampel adalah pengumpulan data hanya sebagian dari data keseluruhan. Misal 10% dari seluruh data, 20% dari data keseluruhan. Perkataan sampel sendiri dikenal sebagai sehari-hari. Contoh sampel darah untuk meneliti kesehatan seseorang, sampel barang, sampel obat-obatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode sampel yang tepat, baik dalam cara pemilihan sampel, pengambilan sampel, serta penggunaan metode perhitungan yang benar, maka hasil-hasil sampel dapat menggambarkan keadaan keseluruhan atau keadaan populasinya. Di dalam penelitian sekarang ini banyak dipergunakan metode sampel, karena metode ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Pembahasan lebih lanjut pada pengumpulan data primer. Yang kedua adalah penyusunan data. Tahapan berikutnya setelah data dapat kita kumpulkan adalah menyusun data dalam susunan yang teratur agar mudah dibaca dan dilihat secara visual ya. Kegiatan penyusunan data ini dibedakan menjadi dalam 3 hal ya, yaitu yang pertama editing. Yang dimaksud dengan editing adalah cara mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan, ketidakkonsistenan, dan keteraturan atau ketidaktepatan dari data yang telah dikumpulkan. Yang kedua adalah classify, mengadakan klasifikasi atau pengelompokan data sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh data. Kegiatan ini dilakukan setelah kita melaksanakan editing. Yang ketiga adalah tabulation. Yang dimaksud dengan tabulasi yakni mengadakan pengelompokan data sesuai dengan sifat-sifat data yang telah kita tentukan dalam susunan kolom-kolom dan baris-baris, sehingga data tersebut mudah ditarik kesimpulannya. Oke, yang metode yang ketiga yaitu pengumuman data atau presentation of data ya. Pengumuman data dimaksudkan agar data yang telah kita susun dapat disebarluaskan dan mudah dilihat secara visual. Agar data tersebut dapat mudah dibaca dan dilihat secara visual, maka data perlu dibuat dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram-diagram. Yang keempat adalah analisis data atau analysis of data. Analisis data adalah analisis dari data yang telah kita kumpulkan dan telah kita susun. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik seperti rata-rata, variasi, korelasi, maupun regresi. Dengan adanya analisis data, kita dapat memperoleh gambaran keseluruhan dari data yang telah kita kumpulkan. Oke, dan yang terakhir adalah interpreter data atau interpreter of data. Interpretasi data adalah tugas yang sulit karena memerlukan keahlian tinggi, sikap hati-hati, pertimbangan masak, dan sikap objektif. Apabila interpretasi data dapat dilakukan dengan baik, maka kita akan memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar Octavianus, NIM 211200034, kelas A. Di sini kita akan lanjut untuk tujuan pokok dalam penelitian statistik. Nah, di sini ada 3 tujuan yang saya ambil. Sebenarnya ada banyak tujuan penelitian, tapi di sini saya cuma mengambil 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu tujuan penemuan atau eksploratif. Tujuan penelitian ini untuk dapat menemukan sebuah pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, tujuan pengujian atau verifikatif. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan menganalisis
serta menguji kebenaran pada bidang yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, tujuan pengembangan atau development. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Untuk contohnya saya sudah siapkan, saya cuma mengambil satu contoh saja di sini, yaitu pengumpulan data tentang jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh, maka disimpulkan apakah perkembangan Indonesia di Indonesia semakin bertambah atau berkurang dari pengumpulan data tahun lalu. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Retriani Banobe, NIM 211200022. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 pada bab 1 dan bab 2. Soal nomor 4 pada bab 1 yaitu persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan penelitian. Di sini terdapat 3 syarat. Yang pertama, sistematis. Syarat yang pertama ini, penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai paling kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu berencana. Penelitian dilaksanakan dengan adanya unsur pemikiran untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan. Yang ketiga, mengikuti konsep ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan dari awal sampai akhir kegiatan penelitian, yaitu dengan cara mengikuti cara-cara atau langkah-langkah yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan pertama dari bab 2. Jelaskan ada beberapa pengelompokan data dan berikut berikan contoh data untuk masing-masing kelompok. Jawab. Yang pertama, ada pengelompokan data menurut cara memperolehnya. Pertama, data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti, perorangan maupun organisasi. Contohnya, mewawancarai langsung pengguna angkutan umum untuk meneliti preferensi kepuasan pengguna. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek data penelitian. Dari objek penelitian, peneliti mendapat data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik, hasil riset dari surat kabar atau majalah. Selanjutnya, pengelompokan data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi suatu organisasi secara internal. Contohnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran produk, dan sebagainya. Selanjutnya, pengelompokan data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah penduduk, jumlah pengguna transportasi umum, luas suatu daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tanggapan para ahli mengenai perekonomian di Semarang, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelompokan data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu PKK Sumber Ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan lainnya. Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai
nilai satu, nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Selanjutnya, pengumpulan data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT Angin Ribut bulan Mei 2004, dan sebagainya. Yang kedua, data time series atau berkala. Data berkala adalah datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006. Jumlah pengikut jamaah Nurdin M. Top dan Dr. Azari dari bulan ke bulan, dan lain-lain. Halo Pak Petrus dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rodolfilus Alsaro Ginting, NIM 211200048 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Jadi saya akan menjawab pertanyaan di bab 2 nomor 2 ya. Pertanyaannya yaitu secara garis besar ada berapa metode pengumpulan data dan jelaskan secara singkat untuk masing-masing metode. Oke. Jadi yang pertama itu adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Ada dua macam pedoman wawancara. Yang pertama adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Sifat pertanyaan pada spontan dan biasa digunakan oleh orang-orang yang ahli atau expert. Yang kedua adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara rinci sehingga menyerupai checklist. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda cek pada nomor yang sesuai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai suatu wawancara. Yang pertama adalah persiapan wawancara. Yang kedua adalah menentukan jenis dan struktur pertanyaan, menyiapkan instrumen wawancara, menghubungkan atau buat janji dengan calon responden untuk melakukan kunjungan atau memilih tempat dan situasi yang nyaman, membuat kesan positif, sikap dan pedoman wawancara, dan peranan wawancara. Metode yang kedua yaitu observasi. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan, objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Komponennya yaitu yang pertama pemilihan. Sebelum dilakukan proses pengumpulan data terlebih dahulu, pengamat memfokuskan pengamatannya yang baik, disengaja maupun tidak. Yang kedua adalah pengubahan. Metode pengumpulan data dengan observasi ini membolehkan si pengamat mengubah perilaku atau suasana tanpa mengganggu kewajarannya. Yang ketiga adalah pencatatan. Menunjukkan si pengamat melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada subjek penelitian. Yang keempat adalah pengodean. Setelah kejadian di lapangan dicatat terhadap selanjutnya melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh di lapangan melalui metode reduksi. Yang kelima adalah tujuan empiris. Dengan observasi memiliki bermacam-macam fungsi dalam penelitian, dapat digunakan untuk menguji teori atau hipotesis.
Kelebihannya, yang pertama, data yang diperoleh aktual atau up to date, artinya data yang diperoleh langsung dari tempat kejadian atau lapangan. Yang kedua adalah keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Yang berikut adalah kekurangannya. Yang pertama adalah untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat menunggu dan mengamati sampai tingkah laku terjadi atau ada kejadian. Yang kedua adalah tingkah laku bersifat kriminal dan pribadi sukar diperoleh. Berdasarkan keterlibatan pengamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah observasi partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara ini di mana pengamat ikut serta terlibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti atas atau yang sedang diamati. Observasi tak partisipan, di mana pengamat berada di luar subjek yang diteliti atau yang sedang diamati. Menurut cara pengamatannya dibagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah observasi terstruktur. Teknik pengumpulan data dengan cara ini, pengamatan dalam proses pengumpulan data menggunakan performan pengamatan. Yang kedua adalah observasi tak terstruktur. Teknik pengumpulan data dengan cara ini, pengamat dalam proses pengumpulan data tidak menggunakan pedoman pengamatan. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Jenisnya, yang pertama, kuesioner tertutup. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kuesioner jenis ini responden tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua adalah kuesioner terbuka. Merupakan angket atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden yang memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan pendapat sesuatu dengan keinginan mereka. Kelebihannya, yang pertama, jumlah responden dapat dalam jumlah yang besar dan cakupannya luas karena kuesioner dapat dikirim melalui pos. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan dengan teknik ini relatif murah. Yang ketiga, responden tidak perlu orang yang mempunyai keahlian dan wawasan yang cukup luas. Cukup orang yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kekurangannya, yang pertama, tingkat pengembalian kuesioner rendah jika dikirim melalui pos. Yang kedua, teknik kuesioner hanya dapat diberikan kepada responden yang dapat membaca. Yang ketiga, bila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ditafsirkan salah oleh responden, maka hasil penelitian tidak akurat. Petunjuknya, yang pertama, gunakan bahasa atau kata-kata yang sederhana agar mudah dipahami oleh responden. Yang kedua, hindari menggunakan pertanyaan-pertanyaan spesifik. Yang ketiga, pertanyaan harus singkat. Yang keempat, dalam pemilihan kata-kata, hindari pemilihan kata-kata bermakna ganda. Yang kelima, berikan pertanyaan kepada responden yang tepat, maksudnya orang-orang yang mampu merespons. Jangan berasumsi mereka tahu banyak. Dan yang terakhir, pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut secara teknis cukup akurat sebelum menggunakannya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Fetcher Octavianus, NIM 211-20034, kelas A. Di sini kita akan lanjut ke bagian perbedaan wawancara struktur dan wawancara non-struktur. Untuk perbedaan yang pertama yaitu perbedaan pertanyaan. Untuk wawancara struktur, pertanyaannya sudah disiapkan sebelum sehingga meskipun narasumbernya berbeda, akan diberi pertanyaan yang sama dengan pola wawancara yang sama pula. Sedangkan untuk wawancara non-struktur, pertanyaan dalam wawancara jarang bahkan tidak disiapkan sebelumnya.
Pewawancara cenderung mengikuti situasi dan kondisi dari orang yang diwawancarai. Untuk perbedaan yang berikut yaitu perbedaan penggunaannya dalam penelitian. Untuk wawancara struktur yaitu biasanya digunakan dalam penelitian deskriptif. Sedangkan untuk wawancara non-struktur biasanya digunakan dalam penelitian eksplorasi yang digunakan sebagai alat dasar untuk mengumpulkan informasi. Untuk perbedaan yang berikut, yaitu data berupa kuantitatif dan kualitatif. Untuk wawancara struktur, dilaksanakan dengan pertanyaan yang sama dengan narasumber yang berbeda-beda. Sedangkan untuk wawancara non-struktur, pertanyaan berbeda diajukan dengan narasumber yang berbeda. Untuk perbedaan yang berikut, yaitu pertanyaan. Untuk wawancara struktur yaitu pertanyaan yang diajukan dalam wawancara terstruktur biasanya berupa pertanyaan tertutup, di mana narasumber harus memilih berdasarkan pilihan-pilihan jawaban yang sudah ditawarkan oleh pewawancara. Sedangkan untuk wawancara non-struktur, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan terbuka yang dapat dijawab oleh narasumber dengan berbagai cara. Untuk perbedaan yang berikut yaitu penggunaan. Untuk wawancara struktur biasanya digunakan oleh positivis, sedangkan untuk wawancara non-struktur biasanya digunakan oleh interpretivis untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena sosial dari sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya. Untuk perbedaan yang berikut yaitu jumlah narasumber. Untuk wawancara struktur yaitu biasanya digunakan jika kandidat narasumber cukup besar. Sedangkan untuk wawancara non-struktur cenderung lebih cocok digunakan dengan responden yang jumlahnya lebih kecil. Untuk perbedaan yang berikut yaitu karakteristik wawancara. Untuk wawancara struktur bersifat lebih sistematis karena pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya sehingga pola komunikasi yang terjalin lebih sistematis dan homogen. Sedangkan untuk wawancara non-struktur memiliki pola yang menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu hasil wawancara. Untuk wawancara struktur yaitu memiliki sistem panduan yang sudah dikembangkan sebelumnya untuk memeriksa hasil wawancara. Sedangkan untuk wawancara non-struktur yaitu yang tidak ada sistem atau panduan sebelumnya untuk memeriksa hasil wawancara. Oke, kita lanjut ke kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Untuk kuesioner tertutup, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kuesioner jenis ini, responden tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Contohnya, kita diberi pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Contohnya seperti bagaimana pendapat pertanyaan seperti ini, bagaimana pendapat saudara tentang sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ABC. Nah di situ di bawah pertanyaan itu sudah tercantum jawabannya dalam bentuk pilihan ganda. Contohnya nomor 1 sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 biasa, nomor 4 baik, 5 sangat baik. Nah, di sini kita tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat sesuai keinginan kita, tetapi kita harus mengisi sesuai dengan pilihan yang sudah tersedia ini di antara nomor 1 sampai 5 ini, karena pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda. Sedangkan untuk kuesioner terbuka merupakan angket atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden yang memberikan keleluasaan kepada responden untuk memberikan pendapat sesuai dengan keinginan mereka. Nah, jadi kita diberi pertanyaan tapi tidak dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kita itu diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat sesuai keinginan kita. Oke, bisa dimengerti? Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bab 2 nomor 4 yaitu perbedaan pengertian skala pengukuran data dan pengukuran instrumen.
Kalau skala pengukuran data sendiri yaitu penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Sedangkan pengukuran instrumen adalah sebuah kesepakatan yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan ukuran yang digunakan, baik panjang atau pendek, dalam suatu alat ukur, dan hal ini digunakan untuk membuat alat ukur tersebut bisa digunakan untuk mengolah data tersebut. Terima kasih. Halo Pak Petrus dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rudolfilius Alsaruginting, NIM 2112048 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Jadi saya akan menjawab pertanyaan bab 2 nomor 5, apa yang dimaksud sampling probabilitas dan non-probabilitas, dan jelaskan setiap masing-masing sampling yang termasuk kategori sampling. Jadi sampling probabilitas adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel yang representatif. Untuk jenisnya, yang pertama ada simple random sampling atau sampel random sederhana. Simple random sampling ialah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Cara pengambilan sampel melalui beberapa cara, yaitu undian, kalkulator, tabel angka acak, dan komputer. Yang kedua adalah sample random systematic atau sampel random systematic. Metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang keberapa. Yang ketiga adalah sampel random berstrata atau stratified random sampling. Metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen disebut strata, dan dari tiap stratum tersebut diambil sampel secara acak. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen atau tidak sejenis. Yang keempat adalah sampel random berkelompok atau cluster sampling. Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, di mana sampling unitnya sendiri terdiri dari satu kelompok atau cluster. Tiap item atau individu di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Dan yang kelima adalah sampel random bertingkat atau multi-stage sampling. Metode pengambilan sampel yang proses pengambilan sampelnya dilakukan dalam 2 tahap atau two-stage sampling atau lebih. Proses pengambilan sampel dilakukan bertingkat, baik bertingkat 2 maupun lebih. Keunggulannya yang pertama mengurangi bias sampel, yang kedua mengatasi populasi yang beragam, yang ketiga membuat sampel yang akurat, yang keempat hasil penelitian lebih reliable, dan yang terakhir dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dari populasi. Kelemahannya yang pertama memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi daripada non-probability sampling, yang kedua membutuhkan waktu yang lebih banyak, dan yang ketiga biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Dan berikutnya adalah sampling non-probabilitas. Sampling non-probabilitas merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Jenisnya yang pertama ada purposive sampling atau sampel pertimbangan. Purposive sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian
atau expertise di bidang yang sedang diteliti. Yang kedua adalah accidental sampling atau sampel tanpa sengaja. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Yang berikutnya adalah quota sampling atau sampel kuota. Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan terlebih dahulu. Berikutnya adalah saturation sampling atau sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ini syaratnya populasi tidak banyak atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil. Dan ada juga snowball sampling atau sampel bola salju. Sampel diambil secara berantai mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi, hanya tahu 1 atau 2 orang berdasarkan penilaian biasa dijadikan sebagai sampel. Untuk keunggulannya, yang pertama membuat hipotesis, yang kedua penelitian eksploratory, yang ketiga populasi sangat kecil atau tidak diketahui, dan budget dan waktu yang terbatas. Untuk kekurangannya, keterwakilan populasi tidak diketahui, yang kedua sulit untuk memperkirakan bias sampel, yang ketiga hasil penelitian tidak dapat diukur tingkat kepercayaannya dan tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dari populasi. Perbedaannya, yang pertama, perbedaan antara sampling probabilitas dan non-probabilitas. Yang pertama, basis dari probability sampling adalah pengacakan atau kebetulan, sehingga juga dikenal sebagai random sampling. Sebaliknya, dalam teknik pengacakan sampel non-probabilitas tidak diterapkan untuk memilih sampel, oleh karena itu dianggap sebagai pengambilan sampel non-acak. Yang kedua, dalam probability sampling, sampler memilih perwakilan untuk menjadi bagian dari sampel secara acak. Sedangkan dalam non-probability sampling, subjek dipilih secara sewenang-wenang untuk menjadi milik sampel oleh peneliti. Peluang seleksi dalam probabilitas sampel ditetapkan dan diketahui berbeda dengan pengambilan sampel non-probabilitas. Probabilitas seleksi adalah nol, yaitu tidak ditentukan, tidak diketahui. Berikutnya, sampling probabilitas digunakan ketika penelitian bersifat konklusif. Di sisi lain, ketika penelitian eksplorasi, pengambilan sampel dan probability harus digunakan. Hasil yang dihasilkan oleh probability sampling bebas dari bias, sementara hasil non-probability sampling lebih atau kurang bias. Karena subjek dipilih secara acak oleh peneliti dalam probability sampling, maka sejauh mana itu mewakili seluruh populasi lebih tinggi dibandingkan dengan non-probability sampling. Itu sebabnya ekstrapolasi hasil untuk seluruh populasi dimungkinkan dalam sampling probabilitas, tetapi tidak dalam sampling non-probabilitas. Dan yang terakhir, uji sampel probabilitas, tetapi sampel non-probabilitas menghasilkannya. Terima kasih.